Hari Habitat Dunia oleh Kementerian PUPR diperingati setiap Senin Minggu pertama bulan Oktober. Mengusung tema tahun ini kolaborasi pentahelix dalam pembangunan permukiman dan perumahan perkotaan menuju nol kumuh. Diharapkan dapat mendorong kolaborasi penanganan kawasan kumuh di Indonesia. Tahukah Anda, ruang publik yang asri ini awalnya merupakan kawasan kumuh tak layak huni yang ada di kota Banjarmasin? Yap, Teluk Kelayan yang berada di samping bantaran sungai Martapura kini sudah diubah wajahnya menjadi ruang publik yang asri dan kawasan komplek hunian vertikal atau rumah susun. Penataan kawasan kumuh seluas 15,26 hektar menjadi kawasan wisata Teluk Kelayan mulai dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR bekerjasama dengan pemerintah kota Banjarmasin sejak April 2020 lalu dan selesai pada Desember 2021. Anggaran yang disiapkan untuk penataan kawasan ini sebesar 44 miliar rupiah yang diambil dari APBN, serta anggaran 16 miliar untuk pembangunan rumah susun dan penataan kawasan siring sekitar rusun. Rusun yang dibangun ini memiliki tipe 36 dengan 4 lantai sebanyak 58 unit. Di lantai 1 diisi 10 unit hunian, 6 diantaranya diperuntukkan bagi difabel. Rusun ini dibangun khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan tarif Rp450.000 per bulan. Rusun dibangun berdampingan dengan ruang terbuka publik Teluk Kelayan untuk mendukung pengurangan kawasan kumuh kota Banjarmasin menjadi 6%. Rohayati, salah seorang warga Teluk Kelayan yang sudah tinggal di kawasan ini selama 40 tahun, mengaku penataan kawasan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupannya. Dulu jauh sekali untuk yang sekarang. Kalau sekarang rasanya ya bagus Bu, alhamdulillah kami sangat berterima kasih dengan adanya pembangunan ini dari PUPR. Karena yang dulunya masyarakatnya kan nggak pernah ada orang luar yang masuk, kan nggak pernah ini. Kayak kami di lapangan yang futsal ini bisa kami gunakan untuk hari Minggu. Yang dulu tidak ada pernah olahraga, kami gunakan untuk olahraga Zumba. Dan juga untuk kegiatan posyandu lansia bisa di ini yang gazebo 2 ini. Mereka yang rapat kecil-kecilan bisa. Selain kawasan Teluk Kelayan Kota Banjarmasin, kegiatan penataan kawasan kumuh lainnya ada di salah satu pesisir pantai Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dilengkapi dengan berbagai fasos dan fasum, kawasan ini direncanakan menjadi salah satu destinasi wisata baru bagi warga Kota Kupang. Sementara itu, selain penataan kawasan kumuh, Kementerian PUPR juga membangun sistem penyediaan air minum regional Banjarbakula di Kalimantan Selatan. SPAM Banjarbakula yang selesai dibangun pada 2021 ini akan menambah pelayanan air bersih bagi lebih dari 30.800 rumah yang tersebar di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru. Pengelolaan air bersih yang diproduksi SPAM Banjarbakula ini diserahkan kepada PDAM untuk dikelola dengan tarif pelanggan yang sudah ditetapkan pemerintah daerah. Karena memang kolaborasi dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kabupaten sangat baik sekali dalam mendukung pembangunan SPAM regional yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Untuk saat ini sudah melayani beberapa kecamatan di 3 kabupaten kota, yaitu di Banjar, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Selain air minum, Kementerian PUPR juga membangun tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. TPA Banjarbakula mampu menampung sebanyak 640.000 ton sampah hingga tahun 2026 sejak mulai operasinya tahun 2019. TPA Banjarbakula menerapkan sistem sanitary landfill perharinya dapat menampung sampah hingga 275 ton. Kementerian PUPR dalam kurun waktu 2020-2022 telah menangani lebih dari 7.500 hektar kawasan kumuh, penyediaan air bersih, dan mengelola sanitasi bersih dengan membangun tempat pembuangan sampah akhir. Berbagai program perkotaan yang dibangun merupakan komitmen dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan dan inklusif terjangkau bagi semua pihak sesuai dengan komitmen Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, momentum peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia di bulan Oktober 2022 ini diharapkan dapat mendorong kolaborasi dan meningkatkan komitmen serta partisipasi berbagai pihak yang mewakili unsur pentahelix, yaitu pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan media. Kita harus menangani untuk semuanya. Kita ada wilayah-wilayah yang tertinggal. Berarti sampai ke lingkungan kumuh pun juga harus kita perhatikan, tidak hanya untuk daerah-daerah yang bagus yang ini, tapi semuanya, bahkan kumuh pun yang sampai artinya terselip-selip ya dari kecil, itu yang kita tangani. Nah, kita menanganinya tadi sudah disampaikan, ada air minum ya, atau air bersih, kemudian sanitasinya, dan juga untuk persampahannya, ini pun juga harus kita tangani semuanya. Nah, selalu kita mengingatkan, karena jangan yang melaksanakan ini kita sendiri, tapi justru kabupaten, kota. Peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menggerakkan kepedulian bersama dan kolaborasi semua unsur pentahelix dalam penataan kawasan kumuh yang berkelanjutan. Untuk merayakan HHD Hakada 2022, juga diadakan kampanye sosial media dengan hashtag kolaborasi nol kumuh dengan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk generasi muda dan beragam komunitas dari seluruh penjuru tanah air.